guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau unboxing Apple Pencil. Tapi sebelum mulai aku mau berterima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang nonton video ini dan kalian yang ngikutin videoku dari awal sampai di video ini. Gitu, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau aku ada salah ngomong, kalian bisa komen di bawah. Kalian bisa koreksi juga karena iya, aku hanya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan dosa-dosa, cie. Nah, terus buat kalian yang punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah atau DM Instagram. Aku bakal berusaha sebisaku buat ngejawab, atau kita bisa diskusi bareng juga kan. Nah, langsung aja. Jadi ini Apple Pencil generasi pertama. Kenapa generasi pertama? Iya, karena aku pakai iPad 7 2019, dimana iPad 7 2019 ini hanya kompatibel sama generasi pertama. Karena generasi kedua itu hanya kompatibel sama yang Pro aja, kayak gitu. Nah, terus kenapa sih kok akhirnya beli Apple Pencil gitu? Karena kan sebelumnya buat kalian yang ngikutin videoku, kalian tahu ya, aku pernah ngasih video Apple Pencil alternatif. Itu 2 kali kalau nggak salah, Adonit, terus Universal Stylus, sama Gojodok. Itu kayak stylus pensil juga dari Cina gitu. Kalau misal kalian belum tahu, nanti aku kasih linknya di atas sini. Jadi di sini tuh aku lebih review ke itu gitu, karena di tahun 2020 ini tuh dia masih worth it nggak sih gitu. Karena kan ya gimana ya, maksudnya dia termasuk pricey juga kan gitu. Ini aku beli di iBook Gandaria City Mall, harganya 1999. Sebenarnya kalau aku mau sabar sih aku bisa dapat harga 1699, karena sebenarnya iBook itu banyak promonya. Terus kalian juga bisa beli iBook langsung di Shopee Mall, karena dia udah buka di Shopee Mall, ada di Gmap juga kalau nggak salah. Oke, langsung aja kita buka. Nah, awalnya itu tuh ya, aku tuh mau bikin video ini tuh buat kayak ngebandingin gitu loh antara si Apple Pencil sama Gojodok. Bukan ngebandingin yang gimana-gimana ya, tapi kayak untuk infoin ke kalian. Jadi buat kalian yang masih galau, aku mau beli Apple Pencil atau aku harus beli Gojodok aja ya, nah kayak gitu. Tapi karena berhubung Gojodoknya kemarin tiba-tiba ditawar sama orang, jadi ya udah aku lepas, dan jadi kita nggak bisa membandingkan dia secara real. Tapi kalian bisa tonton videoku yang tadi aku bilang. Oke, nah ini adalah adapter chargingnya sama nip replace-nya gitu, kalau misalnya dia udah aus. Terus ini Apple Pencilnya. Oke, nah kita bakal lihat dari bawah dulu ya, dari tipnya. Nah, kalau dari tipnya sendiri sih, kalau dilihat gini ya, tuh kelihatan kan? Nah, itu tuh dia lebih lebar dari Gojodok. Karena memang aku udah lihat sih beberapa review itu dia tuh lebih lebar dibanding Gojodok. Gojodok itu lebih runcing gitu loh. Cuman Gojodok tuh nggak ada jeda ini. Kayaknya di video sebelumnya juga aku udah bilang. Nah, jadi dia tuh kayak lebih fleksibel juga. Karena dia mungkin ada pressure sensitivity ya. Jadi dia ada jeda biar dia lebih fleksibel gitu. Nah, terus untuk dari bodinya sendiri sih, sebenarnya aku lebih seneng bodinya Gojodok sih. Karena Gojodok tuh kayak lebih, bodinya kayak Apple Pencil yang kedua, terus lebih nggak terlalu polosan banget gini loh. Maksudnya aku tuh juga tangannya sering keringetan kalau misalnya terlalu polosan gini tuh, kayak takutnya licin atau gimana. Jadi aku beli Apple Pencil case. Nanti kita lihat juga ini Apple Pencil case-nya. Terus ini tutupnya magnetik juga, kayak gini tuh. Nah, sekarang kita coba lihat case-nya ya. Ini aku belinya di Tokopedia. Harganya itu berapa ya? 79, 75, aku lupa. Nanti aku kasih di sini sama linknya di description box di bawah. Aduh, susahnya. Nah, warnanya pink kayak gini. Wah, asli lucu banget kan? Kan gue jatuh lagi lah. Nih. Ini tuh aku emang sengaja cari yang kayak gini, jadi biar senada semuanya pink. Wih, anaknya pink banget, Kak. Ini buat adapternya ini, tempel sini. Terus yang ini ke charger, jadi biar nggak hilang-hilang gitu. Karena kan ini kecil banget ya, itu pasti hilang-hilangan kan. Terus ini buat di bawahnya. Kita coba pasang ya. Ya, seperti biasa memang pada awalnya itu akan selalu sesusah ini ya kalau mau masang kayak ginian. Jadi aku pause aja ya. A few moments later. Nah,
jadinya kayak gini. Lucu kan? Ini kelihatan kan ya warnanya kayak pink-pink gitu loh guys. Tapi kalau terlalu kena sinar lighting tuh nggak terlalu kelihatan. Tapi aku nggak terlalu suka pakai kayak gini karena jadi berat. Tapi sebenarnya lucu sih pakai yang silikon warna-warni yang buat di bawahnya sini. Terus ini devil, dia ada penggantungnya gitu. Oke, kita langsung aja ya pairing ya. Yang pertama pasti nyalain Bluetooth dulu. Terus buat kalian yang belum tahu, ini adalah tampilan iOS 14 yang paling baru. Ini beta versionnya, aku udah pernah review di videoku, nanti aku taruh videonya di atas ini. Kalau udah nyalain Bluetooth, kita langsung tancepin aja. Lucu banget ya, ini tuh aneh banget menurutku. Terus kita tunggu, nah nanti ada kayak gini, langsung kita pair. Terus kita tunggu. Oke, udah ya, 100% ya. Nah, kita akan membahas dia, worth it apa dia, dan apakah kalian harus membelinya atau kalian beli Gojodok aja. Kita langsung aja. Jadi aku udah bikin note. Oke, jadi ini listnya yang bakal kita bahas. Untuk yang pertama itu adalah experience. Experience itu aku bagi jadi dua, waktu kita nge-hold atau nge-grip, sama waktu kita use atau kita make dia di layar gitu. Nah, untuk yang hold itu tuh sebenarnya sih aku lebih senang sama Apple Pencil. Kenapa? Karena Apple Pencil tuh lebih ringan. Jadi Gojodok itu agak lebih berat daripada Apple Pencil. Cuman waktu nge-grip, jadi grip gini, itu tuh aku lebih seneng Gojodok. Kenapa? Karena Gojodok itu lebih gede, jadi dia itu kayak lebih mantep gitu loh untuk apa sih nulis-nulis gitu. Nah, terus untuk use-nya itu sebenarnya yang membedain itu tuh si Apple Pencil itu sama Gojodok itu di tekstur tipnya. Karena tekstur tipnya si Apple Pencil ini tuh lebih mulus daripada si Gojodok. Gojodok itu kayak lebih bertekstur banget. Nah, ini balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Kalian lebih suka yang bertekstur atau yang halus kayak gini. Kalau aku sih lebih prefer yang bertekstur. Dan Gojodok itu lebih runcing. Jadi dia tuh kayak apa ya? Experience di kertas. Maksudnya kalau udah pakai matte protector kayak gini tuh lebih kerasa aja gitu. Itu kalau preferensi dari aku. Nah, untuk pressure-nya kalau ini jelas Apple Pencil ya. Karena Gojodok emang nggak ada pressure sensitivity-nya. Nah, untuk pressure-nya sendiri itu tuh memang si Apple Pencil ini juara sih kalau menurutku, karena dia bener-bener sensitif banget. Namanya juga pressure sensitivity. Jadi emang dia kalau kita pressure dia kasih tekanan dikit aja itu dia udah bakal garisnya bakal beda gitu tebelnya. Tapi nggak masalah sih kalau menurutku. Kalau ini tuh kayaknya nggak semua orang butuh ini, tapi kalau misalnya kalian memang butuh ya kalian bisa beli Apple Pencil. Tapi kalau kalian nggak butuh pressure sensitivity, kalian bisa pilih Gojodok kayak gitu. Untuk respon sama sih dua-duanya, karena dua-duanya nggak pernah nge-lag. Jadi dua-duanya tuh aku pakai Gojodok pun aku belum pernah yang namanya lagging atau dia kayak miss point gitu loh. Jadi misalnya kita gambar di sini, dia titiknya di sini, yang kegambar di sini, kayak gitu tuh belum pernah. Jadi si Gojodok aman-aman aja. Jadi respon menurut aku dua-duanya sama. Untuk fiturnya palm rejection sama tilt mode, dua-duanya ada. Kalau misalnya kita gambar kan kita gini ya. Nah, sedangkan badan kita itu kan masih direspon sama layar. Tuh. Jadi layar kita tuh, layar iPad tuh nggak ngeblok dari touch, human touch gitu loh. Jadi ketika kita kayak gini, terus kita gini, nah itu tuh dia sering bocor. Jadi kalau misalnya kita gambar terus kayak tiba-tiba gini gitu tuh kayak di sini tuh kayak ada garis kecil kayak gitu. Oleh sebab itu, kalau misalnya kalian lihat digital artis yang terkenal tuh kayak si Galsir, terus si siapa lagi itu, mereka tuh biasanya pakai sarung tangan. Oke, lanjut ke nomor 5 tentang compatible with iPad feature. Ini tuh untung aja karena waktu aku bikin video kontenku yang kemarin tentang iOS 14 itu aku masih pakai Gojodok. Jadi aku bisa nunjukin ke kalian kalau Gojodok itu bakalan compatible sama iPad feature yang baru. Jadi
Kalau Apple Pencil nggak usah ditanya ya, kalau Apple Pencil pasti semuanya kompatibel karena ya memang dia dibikin untuk si iPad gitu kan. Nah untuk scribble-nya dia bisa, untuk text recognition-nya bisa, untuk shape recognition-nya bisa, shape select-nya juga bisa, jadi semuanya bisa, jadi aman aja sih GoJodoc ini. Terus untuk aplikasi-aplikasi yang biasanya aku pakai itu yang bermasalah itu hanya ini dan ini. Kenapa? Jadi dari mulai GoodNotes dulu. GoodNotes itu kalau misalnya kalian ngikutin videoku waktu aku unboxing si GoJodoc itu, nah itu di situ itu kan apa ya, pennya itu semua sama gitu. Maksud aku gini, kalau misalnya ya brush pen, ball pen sama si fountain pen itu kan setidaknya tuh bentuk line-nya itu tuh beda gitu, walaupun dia nggak ada pressure sensitivity, tapi di situ tuh semuanya sama. Jadi di situ aku agak gimana ya, agak kurang srek gitu ketika pakai GoJodoc di GoodNotes. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, karena memang biasanya aku pakai bolpen, tapi maksud aku kenapa fitur itu tuh nggak muncul gitu, kenapa jadi semuanya sama gitu. Nah terus untuk Sharper 3D itu sebenarnya kompatibel dipakai, maksudnya dia mendeteksi si GoJodoc itu tuh kayak Apple Pencil, tapi makainya tuh kurang smooth gitu loh. Kayaknya mungkin memang kompatibelnya cuma sama Apple Pencil ya, karena memang settingannya dia Apple Pencil, jadi kurang enak aja gitu dipakainya. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, bisa, tapi kurang enak kayak gitu. Nah untuk Procreate sendiri aku nggak pernah ada masalah sih, paling ya itu tadi cuman pressure-nya doang, tapi aku masih bisa ngakalin pressure-nya dengan mainan size sama pakai tilt mode gitu. Oke, nah jadi kayak gitu yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Jadi memang video ini tuh aku bikin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak banget nge-DM aku, Kak aku galau nih, mending beli Apple Pencil atau GoJodoc ya, worth it mana? Nah jadi aku bikin video ini untuk menjawab itu semua. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian nanya menurut aku nih, yang pertama adalah sesuai kebutuhan kalian. Kalian itu seorang profesional digital artist atau memang kalian cuman pengen dapet fitur yang lengkap. Nah kalau kalian memang profesional artist atau kalian pengen dapet fitur yang lengkap, kalian bisa beli Apple Pencil. Tapi kalau misalnya ada banyak pertanyaan yang masuk kayak, Kak aku cuman buat note taking aja kok, aku masih sekolah jadi biar paperless gitu, atau Kak aku suka gambar-gambar nih gitu, Kak aku cuman drag doang kok, itu mending beli mana ya? Kalau aku sih, kalau dengan kebutuhan yang kayak gitu, aku lebih saranin beli GoJodoc kayak gitu ya. Nah terus yang kedua adalah sesuai preferensi kalian. Preferensi itu apa aja ya, kayak tadi aku jelasin. Jadi misalnya nih kayak tipnya aja, jadi misalnya dari tipnya itu kalian lebih seneng yang halus atau yang runcing kayak GoJodoc punya, atau kalian lebih seneng grip yang gede kayak si punyanya GoJodoc itu, atau yang lebih tipis atau kecil kayak si Apple Pencil kayak gitu. Jadi itu balik lagi ke kalian gitu. Jadi aku hanya memberikan pertimbangan aja, kalian yang memutuskan. Ya iyalah kalian memutuskan, kan kalian yang punya duitnya gitu. Oke, nah jadi segitu dulu videonya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like videonya, and comment below. See you on another video.